Halo semuanya, balik lagi di channel Gimana Jika? Tempat di mana kita ngebahas hal-hal absurd yang bikin otak muter tapi tetap asik. Hari ini, gue mau ajak kalian mikirin satu pertanyaan konyol tapi menarik banget. Gimana ya kalau semua ojek online di Indonesia, gue ulang ya, semua ojek online ngumpul barengan di satu lapangan? Apakah lapangannya cukup? Apakah mereka bisa bikin kota macet cuma dari satu titik? Dan seberapa banyak suara notifikasi yang bakal kedengeran kalau mereka semua dapat orderan barengan? Yuk kita bahas bareng. Duduk yang nyaman, minum dulu, dan mari kita mulai. Pertama-tama, kita harus tahu dulu, ada berapa banyak sih ojek online di Indonesia? Menurut data dari Asosiasi Driver Online, pada tahun 2024, diperkirakan ada sekitar 4 juta ojek online yang terdaftar di Indonesia. 4 juta, gengs, itu kayak seluruh penduduk kota Bandung naik motor semua. Dan itu belum termasuk yang belum terdaftar, atau yang pakai akun temen, bisa-bisa lebih banyak lagi. Lo bayangin aja, di tiap sudut kota besar, pasti ada abang ojol lagi nunggu orderan, lagi scroll HP, atau lagi ngerokok sambil ngeliatin jalanan. Kalau lo pikir 4 juta itu udah banyak, coba lo lihat berapa banyak ojol yang lo temuin tiap hari. Lo keluar rumah, lihat ojol. Lo buka HP, ada notif ojol. Lo nyebrang jalan, ada abang ojol nunggu. Lo pesan makanan, yang datang abang ojol juga. Mereka tuh udah jadi bagian dari ekosistem harian kita, gengs. Jadi, buat simulasi ini, kita anggap aja ada 4 juta driver ojol yang bakal kita kumpulin di satu lapangan. Gede banget kan tuh? Sekarang, lapangan kayak apa yang bisa nampung 4 juta motor beserta drivernya? Rata-rata, satu motor butuh area parkir sekitar 1,5 meter kali 2,5 meter. Itu sekitar 3,75 meter persegi per motor. Kalau 4 juta motor dikali 3,75 meter persegi, berarti kita butuh 15 juta meter persegi. Itu sama aja kayak 1.500 hektar. Sebagai perbandingan, lapangan Monas itu luasnya sekitar 80 hektar. Jadi, kita butuh lapangan sekitar 18 kali ukuran lapangan Monas. Biar gampang bayanginnya, coba bayangin lapangan sepak bola. Lapangan bola itu sekitar 0,7 hektar. Berarti kita butuh lebih dari 2.000 lapangan sepak bola yang disusun berjejer full isinya ojol. Waduh, mau cari celah buat jalan aja udah susah kayaknya. Kalau lo pernah ke parkiran motor stasiun yang super padat, nah ini versi ribuan kalinya. Coba bayangin, lapangan sebesar itu isinya jaket hijau semua. Dari atas mungkin udah kayak lautan hijau. Drone yang ngambil gambar pun mungkin bingung mana ujungnya, mana awalnya. Sekarang bayangin, 4 juta motor, nyala semua, gas semua, dalam waktu yang sama. Suara knalpotnya udah kayak konser metal satu stadion, tapi dikali ribuan. Kalau rata-rata suara motor sekitar 80 desibel, dan ini ada 4 juta motor, meskipun suara nggak bisa langsung dikali, tetap aja bakal jadi polusi suara terbesar sepanjang sejarah. Kalau lo ada di tengah lapangan itu, lo butuh earplug super tebel, atau sekalian pakai headset noise cancelling, tapi ya kayaknya tetap nggak ngaruh. Belum lagi asap knalpotnya. Bayangin aja, motor nyala semua dalam waktu bersamaan. Itu asapnya bisa langsung nutupin matahari, udah kayak kabut asap parah. Kalau lo lagi ada di sana, jarak pandang lo mungkin cuma 0,5 meter. Udah kayak masuk ke dunia lain. Mungkin tukang bakso lewat juga nyasar di situ. Dan lo tahu kan, motor-motor ini beda tipe. Ada yang knalpotnya standar, ada yang udah dimodif jadi kayak meriam. Kalau yang nyalain itu knalpot brong semua, bisa-bisa lo terbang gara-gara suara dentuman. Sekarang, skenario konyol berikutnya. Gimana kalau
Semua ojek online itu dapat orderan barangan. 4 juta HP bunyi barengan. Ting ting, ting ting, ting ting. Satu lapangan isinya suara notifikasi semua. Gue yakin itu lapangan bakal berubah jadi konser notifikasi. Suaranya udah kayak hujan batu, tapi versi digital. Bayangin, semua driver buka HP, langsung cek orderan, langsung lihat peta, dan langsung gas keluar dari lapangan. Itu bakal jadi eksodus massal driver ojol terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Mereka bakal berebut jalan keluar, saling klakson, saling teriak, dan jalanan di sekitar lapangan itu bakal langsung lumpuh total. Kemacetan gak bakal bisa diurai dalam waktu sehari, bisa-bisa sebulan. Polisi juga bakal bingung mau ngatur kemana dulu. Semua jalan penuh, bahkan jalan tikus pun udah gak muat. Tunggu, skenario lain. Gimana kalau justru kita semua, masyarakat Indonesia, dalam waktu yang sama, pesan makanan barengan? 4 juta orang order makanan di waktu yang sama. Jadi, para ojol yang lagi ngumpul itu, tiba-tiba semua dapat orderan GrabFood, GoFood, ShopeeFood, semua campur. Restoran bakal keteteran, tukang nasi goreng bisa nangis, tukang ayam geprek langsung lempar wajan, dapur ambyar, printer struk pesanan bisa gosong, aplikasi ojol bisa freeze, servernya bisa down, orderan jadi delay parah. Bayangin, restoran dapat 500 orderan masuk dalam waktu 1 menit. Belum siap, udah di pick up abang ojol. Gue yakin pesanan lo baru sampai rumah 2 hari kemudian. Dan lo tahu nggak apa yang paling horor? Pesanan lo jadi batal. Sekarang, mari kita hitung berat total koloni ojol ini. Rata-rata berat motor itu sekitar 100 sampai 150 kg. Kita ambil aja 120 kg. Berat rata-rata manusia sekitar 60 sampai 70 kg. Kita ambil 65 kg. Berarti total berat satu paket ojol sama dengan 120 ditambah 65 sama dengan 185 kg. Kalau ada 4 juta ojol sama dengan 4 juta kali 185 kg sama dengan 740 juta kilogram. Itu setara dengan berat sekitar 740.000 mobil Avanza kosong. Bayangin, semua berat itu numpuk di satu lapangan. Kalau lapangan yang nggak kuat, bisa-bisa tanahnya turun, jadi cekungan, jadi danau baru, danau ojol. Mungkin nanti namanya jadi Danau Abang Ojek, jadi tempat wisata baru. Tapi ya serem juga sih kalau bayangin tiba-tiba lapangan ambles. Sekarang, bayangin lagi. Kalau semua nyalain klakson barengan. Tin! 4 juta klakson bunyi di waktu yang sama. Itu bukan cuma rame, itu udah kayak serangan Sonic. Kalau lo ada di tengah-tengahnya, lo mungkin langsung refleks tutup kuping. Mungkin bahkan speaker HP lo jadi error cuma gara-gara dengerin suaranya. Kalau ada yang lagi nonton TikTok di pinggir lapangan, mungkin videonya langsung ke-skip karena getaran klakson. Lo pikir konser rock keras belum ada apa-apanya dibanding 4 juta klakson barengan. Kalau semua ojol ini ngumpulnya bukan di lapangan, tapi di pusat kota kayak Jakarta, Surabaya, atau Medan, gimana? Jakarta udah macet tanpa ojol sebanyak itu. Gimana kalau tambah 4 juta motor? Kalau beneran kejadian, bukan cuma macet, kota bisa total shutdown. Semua jalan penuh. Lo mau berkantor? Gak bisa. Mau beli cilok? Gak bisa. Mau jemput pacar? Gak bisa. Jalanan jadi lautan helm. Lo mungkin butuh drone buat bisa pindah tempat. Mobil gak bisa gerak, bus gak bisa jalan, pejalan kaki gak ada ruang. Semua diisi salah abang ojol. Mungkin satu-satunya solusi adalah naik helikopter.
Kalau semua ojol ngumpul dan bikin festival, ini bakal jadi acara terbesar di Indonesia. Bayangin, stand makanan dari semua merchant favorit, bazar spare part motor, lomba balap ojol, kontes helm paling keren, sampai lomba siapa yang dapat orderan tercepat. Bisa ada panggung musik dengan line-up spesial, band helm ijo, DJ ongkir, sama grup vokal COD. Bahkan mungkin mereka punya anthem sendiri, lagu kebangsaan ojol, Abang Ojolku, Pahlawan Jalananku. Festival ini bisa jadi perayaan tahunan, kayak Car Free Day, tapi khusus jaket ijo. Semua orang datang, semua orang senang, tapi ya tetap, jalanan sekitar festival mungkin macet total. Jadi, kalau semua ojek online di Indonesia ngumpul di satu lapangan, butuh lapangan 18 kali Monas. Suaranya bakal kayak konser motor terbesar. Kalau semua dapat orderan barengan, kota bisa lumpuh. Kalau semua pesan makanan barengan, aplikasi bisa ambyar. Berat totalnya cukup bikin tanah ambles. Kalau semua klakson barengan, kuping bisa pengang seharian. Kalau semua ngumpul di kota besar, ya udah, game over. Untungnya, ini cuma skenario absurd. Di dunia nyata, mereka tersebar bantu kita semua tiap hari. Jadi hargai abang ojol ya, gengs. Tanpa mereka, hidup kita nggak sepraktis ini. Gimana menurut lo? Kalau semua ojol ngumpul, lo bakal ikutan ninggrung atau kabur? Tulis jawaban lo di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman lo yang langganan ojol. Sampai ketemu di pertanyaan absurd berikutnya. Peace out!